Sahabat JMSI di mana saja Anda berada, yang hari ini masih menggantung di ngawang-ngawang. Manusia Super kembali akan kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya, membangkitkan satu inspirasi kerakyatan. Seperti apa dia? Fajar Palotiu Margomulyo. Check it out. Mas Fajar, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Wawan. Dari Kali ini saya agak terkesima. Satu-satunya kepala Tiu untuk per periode ini yang ngajak saya ngobrol di kebun. Boleh cerita sedikit Mas? Ya. Kalau kabarnya pasti sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Kabar kita pagi hari ini alhamdulillah sehat, diterik matahari. Luar biasa. Tetap kita semangat untuk membangun Margomulyo dan khususnya Tubaba. Oke, gimana? Boleh cerita? Ini aku diajak kemana nih ceritanya nih Mas? Ini saya ajak di kebun wisata yang ada di Tiu Margomulyo, yang tujuannya sama mendukung program Ibu Bupati Tulungagung Barat 3K1W, kolam, kebun, kandang, dan wisatanya. Oke, ini kan kalau saya lihat kan apa ya, ada timun, ada gambas, oyong kalau saya bilang, dan beberapa di belakang sana masih ada tanaman-tanaman yang menurut saya produktif. Nah ini semula Mas, saya yakin ini inspirasi ini muncul tidak hanya sekedar menyambut apa menjadi program 3K1W dari pemerintah daerah, tapi sebelumnya saya melihat KWT Jenengan juga keren. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi ini yang motivasi saya sesuai visi yang saya gaungkan, yaitu mewujudkan Tiu Margomulyo menjadi Tiu yang mandiri, religius, dan sejahtera. Jadi di mana untuk mencapai kata mandiri, yaitu kita perlu membuat suatu ekonomi kerakyatan yang ada di Tiu Margomulyo, yaitu salah satunya menghidupkan kelompok wanita tani. Karena apa? KWT ini menjadi salah satu garda terdepan perekonomian perdesaan. Jadi melalui KWT ya, kelompok wanita tani ini ya, dan memang ada 8 kelompok yang notabene per hari ini sudah memiliki saldo. Ini luar biasa Mas, keren ya kan. Nah kemudian gini, per hari ini dengan apa yang sudah dilakukan dan kemudian disupport sama dana desa untuk melakukan ini semuanya, per hari ini pencapaian yang sudah bisa dirasakan. Alhamdulillah per sampai tahun 2023 ini banyak prestasi-prestasi yang kita raih. Yang pertama, kita mempunyai juara 1 teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Tulungagung Barat, juara 1 pos pelayanan teknologi tepat guna. Apa itu Posyantek? Nah, inilah yang menjadi salah satu objek Posyantek, itu adalah yang ada di Tubaba hanya di Tiu Margomulyo. Posyantek ini adalah suatu ruang diskusi bagaimana untuk menumbuh kembangkan inspirator-inspirator untuk memajukan perekonomian yang ada di pedesaan. Selain itu, kami hidupkan pemuda-pemuda agar bagaimana pemuda yang punya inovasi ini mampu untuk mengembangkan pemuda-pemuda dalam wadah yang kita bentuk melalui Karang Taruna yang digaungi oleh inisiator Pak Rio Gunawan, yang bagaimana ini orang ini smart untuk membangkitkan pemuda-pemuda yang ada di Tiu Margomulyo. Dan selain itu kami tahun 2023 ini fokus pengembangan suatu destinasi, yaitu bagaimana masyarakat atau warga-warga di Kabupaten Tubaba bisa berkunjung di Margomulyo. Itu di bulan 8 kami akan menetapkan Tiu Margomulyo menjadikan Tiu transmigrasi, yang dimana kami sudah membuat suatu objek wisata, yaitu wisata air yang ada di Tiu Margomulyo. Ya, jadi gini, ini keren. Ada kan ekonomi kerakyatan, ya kan, ekonomi kerakyatan. Kemudian cluenya adalah bagaimana kita menggali potensi. Ini kayaknya agak lebih serius. Kenapa? Kalau ngobrol sama orang-orang cerdas ini memang harus dibalik sedikit topinya, biar kelihatan lebarnya. Atau boleh dicopot juga boleh ya Pak Lurah ya? Iya boleh, boleh. Enggak silo, enggak silo kan? Fresh, lebih fresh. Nah ini yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena beliau ini punya satu inspirasi bagaimana ekonomi kerakyatan diangkat setelah melalui beberapa pola pengangkatan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan potensi masyarakat. Ada satu lagi yang mau dibangun beliau, yaitu bagaimana Margomulyo ini menjadi sentra informasi tentang sejarah dan migrasi. Kurang lebihnya begitu ya Mas? Iya, benar. Kok inspirasinya bisa muncul?
Ini gagasan ini muncul sewaktu saya mencalonkan diri sebagai Palotiu. Saya salah satu-satunya juga, bukan satu-satunya, saya juga ada garis keturunan yaitu cucu seorang pegawai transmigrasi. Nah, pegawai transmigrasi di mana kakek saya dulu dari Jawa Timur Pacitan ditugaskan sebagai kepala transmigrasi di Mesuji. Nah, jadi ini menjadi daya tarik saya bagaimana kebudayaan ini, kebudayaan transmigrasi ini biar tidak terkikis zamannya. Jadi maka kita pelan-pelan kita bangkitkan sesuai semangat apa yaitu semangat gotong royongnya. Oke. Nah, tadi kemarin gini, kok bisa membidik tentang wisata transmigrasi, atau kita entah itu nanti bentuknya museum, entah itu bentuknya destinasi yang seperti apa, itu nanti kan tentu perlu penggodokan yang lebih matang menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Satu. Tapi yang saya pikirkan begini, tadi kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Lah ini ngemitnya kemana? Nanti potensi duitnya di mana ini kira-kira nih? Nah, jadi gini, konsep wisata ini, kalau ngomongin duit memang harus serius. Ya. Jadi konsep wisata ini perlu didukung dengan ekonomi kerakyatan. Adanya wisata di sini akan adanya jual beli. Nah, jadi kan jual beli. Jadi wisata ini sebagai penarik. Nah, penarik turis-turis, penarik wisatawan. Disinilah kita sebagai masyarakat ini mendukung bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan apa? Yaitu inovasi. Contoh, ini yang akan saya ambil contoh, misal cabai. Nah, cabai ini kan bisa dipetik secara organik. Nah, ini kan akan mendatangkan uang yang lebih. Terus bagaimana cabai ini tidak hanya dijual dalam bentuk kemasan cabai yang masih natural. Bagaimana dengan ekonomi kerakyatan ini melalui dana desa bisa kita buat cabai ini bisa menjadi sudah diolah. Nah, diolah. Ini menjadi salah satu ciri khas, nanti orang datang wisatawan, ini produk ini bisa dijual belikan. Inilah adanya wisata, pasti adanya ekonomi kerakyatan, pasti adanya transaksi jual beli. Disinilah akan menumbuh kembangkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Jadi sesuai visi yang kita tunjukkan akan sampai ke sejahtera. Inilah yang masih terus saya godok, terus saya masih kembangkan di Tiyuh Margomulyo ini. Jabatan kita masih panjang. Inovasi-inovasi kita dengan masyarakat ini masih ada. Ini yang menarik, mungkin hanya di Tubaba yang ada lomba KWT tingkat Tiyuh. Nah, jadi ini pernah dilombakan? Ini kita lombakan. Jadi tanggal 8 Mei ini titik nolnya. Nah, jadi melalui ini kami bantu program pembibitan. Nah, tujuannya apa? Bagaimana tidak hanya menanam. Nah, jadi KWT dan masyarakat ini, setiap RK ini menjadikan tanaman juga sebagai tempat wisata. Ini yang bisa kita lihat contoh ini. Ini tambah stres saya dengernya. Ya. Serius dulu Mas, ini benar. Ini beneran dibangun. Dan komplek ini tidak hanya ada di lokasi ini. Tidak. Ada di beberapa lokasi-lokasi Ada di 7 RK. 7 RK-nya ada semua. Ada semua. Begini. Luar biasa. Bagaimana kalau ini kemudian menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia? Saya nggak mau ngomongin Tulambang Barat, terlalu kecil Mas. Siap. Karena ini adalah inspirasi yang luar biasa menurut saya. Nah ini kemudian, baik, ada satu sinergi bagaimana Kepala Tiyuh dengan aparatur Tiyuh dan masyarakat, kemudian untuk membangkit bersama-sama pasca Covid tentu, untuk membangun ekonomi kerakyatan. Cerdasnya adalah destinasi wisata menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Ya. Ini kendala selama ini Mas, untuk membangun itu semuanya. Yang jelas kendala selama ini adalah bagaimana meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang ada. Karena apa? Majunya suatu desa, berjalannya suatu perekonomian, itu tidak terlepas dari adalah SDM. Nah, inilah faktor terberat yang saya rasakan sekarang, ada membangkitkan SDM di Tiyuh Margomulyo ini, sumber daya manusia. Karena apa? Saya menghidupkan orang yang notabene orang pertanian, orang tani yang masa bodoh si orang tani. Saya pergi dari rumah ke ladang, hasil saya jual, sudah saya pulang. Selesai. Ini kita buat sibuk.
untuk berpikir bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Bahkan secara berkelompok sehingga satu sama lain bisa saling topan. SDM-nya kita yang otomatis dengan cara seperti itu kesenjangan juga akan teratasi ya. Nah kemudian Mas, sampai dengan hari ini apakah ada investor atau cukup kita memberdayakan masyarakat dan dana desa saja atau masih perlu harapan lain? Alhamdulillah ini mungkin tidak cukup ada dana biayanya dengan sendiri. Kita ada lagi kerjasama dengan WEA, Women Youth Archery dari Bali. Women Youth Archery WEA. Dari Bali. Ke sini. Insya Allah bulan-bulan ini akan kunjungan kedua. Ya sudah kunjungan ke-1 membina, ini kunjungan kedua. Kami juga sudah diberikan alat hibah. Nah, alat hibah yaitu suatu alat hibah kedebok. Nah, membuat kerajaan Kedebok Pisang. Ada juga Kedebok Pisang yang notabene mau pakai no sapi, pakai no iwa. Ini dibuat kerajinan. Sampai Margomulyo jadi kerajinan. Kita tambah gendeng, Rek. Serius dulu Mas Fajar. Boleh cerita dikit, Mas? Jadi bulan 2 dari WA itu datang mengumpulkan para ibu-ibu KWT ini untuk ngebuat suatu kerajinan kedebok pisang. Didampingi langsung. Diajari cara buatnya. Luar biasa. Setelah itu kami dibantu alat ini lagi, kami rakit alatnya, yaitu untuk pembuatan lilitan kedebok. Mentalnya. Luar biasa. Keren. Bulan 5 ini nanti dari Bali ini akan datang, hasil kita ini akan dibawa ke Bali. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya Mas, ini jenengan semua lakukan. Bagaimana bisa bersinergi dengan banyak pihak, bahkan melakukan terobosan keluar. Tujuannya apa sih Mas? Tujuan saya adalah... Ini sorry Mas. Ya. Karena kan kalau tak pikir Mas Fajar ini masih sangat belia ya. Kalau untuk urusan dunia ini masih belia sekali. Memang ya masih belia. Masih umur muda kita masih kelihatan kalau misalnya nikah 4 biji juga masih sanggup lah ya Mas. Enggak lah. Ya, tujuannya apa Mas? Karena kan anak muda itu mereka identik dengan bagaimana dia memperkaya diri, mereka kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Tapi jangan mau terjun di dunia ini kemudian untuk mengangkat sisi kerakyatannya. Ini apa Mas? Ini basic ya. Kita mau menonjolkan kita karena basic kita seorang sarjana teknik, yaitu teknik saya bukan teknik sipil, ini yang perlu digarisbawahi. Saya adalah teknik manajemen industri. Teknik manajemen industri ini di Lampung ini hanya ada 4 universitas yang ada teknik manajemen industri. Jarang sarjana teknik manajemen industri. Jadi pola teknik manajemen industri adalah bagaimana barang yang tidak berguna bisa menjadi berguna. Nah, ini Margomulyo ini adalah desa di ujung, ujung Kabupaten Tubaba. Kita masuknya kategorinya. Perbatasan. Kita sebelah sana sudah berbatasan Lampung Tengah. Bagaimana Margomulyo ini punya sejarah, kita bangkitkan lagi sejarahnya. Ini satu-satunya daerah transmigrasi tahun 78 di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah ke sini, meletakkan kakinya di Tiuh Margomulyo ini. Bagaimana kita bangkitkan kembali. Inilah yang menjadi inisiator kita, bagaimana dari desa kita angkat menjadi desa ini menjadi terkenal secara nasional. Caranya apa? Ya bukan hanya kiasan di mulut saja. Betul. Kita harus berbuat, berani berkorban untuk membangun desa Margomulyo. Saya sampaikan dengan masyarakat, membangun Tiuh itu tidak hanya kita berkontak dengan menggunakan dana desa, tetapi kita bergerak dengan elemen-elemen yang ada pasti akan terbangun. Alhamdulillah dengan kita menjalin koneksi-koneksi yang baik dengan kalang-kalangan di Kabupaten Tubaba, boleh dilihat infrastruktur jalan pertanian kita sekarang. Luar biasa memang. Ini benar-benar sebagai motor penggerak ekonomi, apa yang katakan Pak Jokowi kembali, roda perekonomian adalah infrastruktur. Ini juga perlu ya di podcast ini saya sampaikan dengan pemerintah Kabupaten Tubaba. Ayo sama-sama kita fokus bagaimana untuk menggerakkan perekonomian di Tubaba ini. Kita fokus juga perbaiki infrastruktur yang menjadi hak Kabupaten Tulungagung Barat. Kami juga yang di desa, kami juga fokus membangun infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tubaba. Jadi sama-sama sinergi dari yang bawah harus fokus, yang atas juga fokus, akan terbangun Kabupaten Tubaba ini yang menjadi baik. Kalau kata Bu PJ di 14 tahunnya,
kalau sudah bisa sinergi tentu akan lebih mudah mengkolaborasikan Siap. gitu ya. Siap. Luar biasa, super sekali. Nah, ini harapannya Mas Fajar, ini kan liku-liku kendala itu bukan sebuah persoalan lah, tapi menjadi sebuah tantangan kita untuk selalu survive dalam setiap perjuangan. Oke lah. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, harapannya nih Mas, harapan ini saya kepingin jenengan ada rule-nya. Pertama, harapan jenengan kepada masyarakat, teman-teman aparatur TIU, stakeholder dan lain sebagainya seperti apa? Yang jelas harapan saya selaku Palo TIU, ayo sama-sama kita bangun desa dengan filosofi gotong royong. Kita lupakan namanya perselisihan di antara individual, karena perselisihan itu tidak akan ada habisnya. Betul. Perbedaan itu wajar, berarti cinta tentang membangun. Nah, semangat kegotong royongan ini harus kita tumbuh kembangkan untuk membangun pedesaan lebih baik lagi. Pedesaan ini sebagai motor penggerak perekonomian kabupaten. Oke. Yang terakhir, satu kata untuk JMSI Mas. Untuk JSMI selalu berkarya dengan prokes-prokesnya, semoga bisa dengan prokes ini bisa mendorong dan mengangkat desa-desa yang dimana tidak dilirik. Dengan adanya prokes ini banyak orang melihat dan bisa menjadi sebagai sponsor untuk bagaimana menonjolkan desa ini sampai dikenal di nasional maupun internasional. Kami dari JMSI, kumpulan para owner, siap berpikir secara honor, membangkitkan satu kreatif, membangun Tubaba lebih baik lagi. Terima kasih Mas Fajar. Siap. Salam Tubaba. Saya kira.